Pemerintah Indonesia akhirnya telah menanggapi kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Salah satunya mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi ke pemerintah Amerika Serikat soal tarif 32% bagi Indonesia tersebut. Terkait hal ini saya akan berbincang melalui sambungan daring dengan juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dede Prayudi. Halo, selamat malam Mas Uki. Ya, selamat malam Mas Iqbal. Oke, Mas Uki, sebelum saya menanyakan apa langkah dari pemerintah Indonesia terkait dengan pajak 32% ini, soal 64% yang menurut Presiden Trump itu dibebankan kepada barang-barang mereka yang masuk ke Indonesia. Apakah memang betul sebanyak 64% atau jangan-jangan ada yang lebih kecil lagi? Karena beberapa pengamat mengatakan sebenarnya tidak sampai 64%, 8-9% pajaknya. Iya, itu semuanya bergantung kepada komoditas ya. Jadi ada yang komoditas di bawah 64% ya, ada yang persis 64%. Jadi semua itu bergantung kepada komoditas. Jadi kami juga meminta kepada tim ekonomi kami, termasuk di sana ada Kementerian Perdagangan, untuk mengecek ulang lagi ya, mengecek ulang, memverifikasi apa betul seluruh barang-barang itu 64% ya dari Amerika Serikat ketika kita impor ke Indonesia dikenakan tarif sebesar itu. Demikian Mas Iqbal. Nah, lalu apa saja ini instruksi dari Pak Prabowo setelah Amerika Serikat mengenakan tarif pajak resiprokal untuk Indonesia sebesar 32%? Iya, pertama-tama pemerintah memaklumi ya terjadinya temporary shock pada pasar. Jadi sudah pasti ini harus diakui akan berdampak kepada ekspor kita ke luar negeri. Jadi ekspor kita ke luar negeri kepada Amerika Serikat itu besarnya sekitar 11%-an dari total seluruh ekspor di Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang pertama. Lalu juga pemerintah menghormati tentu saja ya apa yang menjadi kebijakan dalam negeri negara lain, termasuk dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia siap menghadapi tantangan global. Dan Indonesia sudah ya dalam hal ini Pak Presiden Prabowo sudah menginstruksikan beberapa langkah, yaitu diantara langkah jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Saya mulai dari jangka pendek dulu ya. Di sini Pak Airlangga, Kemenko Ekonomi sudah ya ditugaskan untuk memastikan bahwa nilai tukar rupiah, bahwa yield SBN ya surat berharga negara itu terjaga stabil ya, terjaga stabil itu jangka pendek ya. Di samping kami juga sedang menyiapkan tim ya untuk kita kirim ke sana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi di dalam negeri sendiri jangka menengah dan jangka panjangnya ya, instruksi dari Presiden. Itu yang pertama adalah kita menginginkan untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah global. Dan dalam hal ini Indonesia sudah diuntungkan dengan kita sudah bergabung BRICS misalnya ya, lalu juga kita memiliki ASEAN, lalu juga kita akan mengupayakan terus untuk menjadi anggota tetap di OECD. Dengan begitu, upaya kita untuk diversifikasi pasar ekspor misalnya ya, BRICS saja itu alur perdagangannya itu 40% dari seluruh perdagangan dunia dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bersama-sama kita bernegosiasi ke Amerika Serikat itu tentu saja memiliki memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat. Misalnya kita bersama BRICS, misalnya kita bersama ASEAN, misalnya seperti itu ya. Tapi ini semua sedang dirumuskan. Jadi itu yang pertama, kita memperkuat positioning kita di perdagangan internasional. Lalu yang kedua, Presiden juga sudah menginstruksikan untuk terus mempercepat dan memperkuat apa yang menjadi upaya kita, yaitu hilirisasi yang sudah dimulai semenjak beberapa tahun yang lalu. Jadi hilirisasi ini kami anggap ini akan pertama memperkuat daya beli masyarakat ya. Jadi pasar domestik itu menjadi lebih kuat. Lalu yang kedua perputaran uang di dalam negeri, dan yang ketiga kebutuhan kita akan barang impor itu menjadi lebih kecil. Nah itu dia soal hilirisasi. Dan yang paling penting ini yang ketiga, Presiden juga sudah menginstruksikan untuk kita menjaga daya beli, terutama dengan menggunakan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Misalnya program makan bergizi gratis, di sini rakyat bisa saving ya, untuk tidak perlu lagi membeli makanan bergizi setidaknya untuk satu anak itu per hari, misalnya seperti itu. Lalu cek kesehatan gratis dan lain-lain. Jadi di samping tujuan-tujuan sosial, di samping tujuan untuk membangun sumber daya manusia ya, program-program tadi juga ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Demikian Mas Iqbal.
Tapi berbicara soal menjaga daya beli masyarakat, kalau kita ketahui bersama bahwa saat ini memang perekonomian bisa dikatakan cukup berat begitu, apalagi dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah ini bagaimana? Seperti apa langkahnya? Iya, sebenarnya kalau kita melihat kepada indikator-indikator makro dan juga indikator kesejahteraan, ya, kita memiliki data yang selama ini kita pakai sebagai acuan, yaitu data Badan Pusat Statistik atau BPS, sumber yang kredibel, sumber yang otoritatif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik, ya, 5% tahun lalu 2024, bahkan di 2025 ini akan meningkat sebesar menjadi 5,2%-an. Dan kami juga melihat, ya, inflasi di Indonesia itu terjaga sangat stabil sekali. Sangat stabil sekali di kisaran 2,5 sampai dengan 3%. Lalu kita juga melihat, ya, bahwa realisasi penerimaan pajak pada bulan April kemarin, ya, itu meningkat 6,6%. Dan ini artinya memang penerimaan atau income masyarakat itu meningkat. PPN juga realisasinya meningkat. Jadi domestik itu cukup kuat, Mas Iqbal. Domestik itu cukup kuat untuk kita menghadapi tantangan global. Tapi kita tidak boleh lengah. Sekali lagi kita tidak boleh lengah, ya. Tentu saja ada yang harus dipercepat. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan salah satu yang harus dipercepat adalah penyederhanaan regulasi untuk investasi, untuk menguatkan pasar domestik, termasuk di dalamnya untuk menguatkan daya beli masyarakat. Jadi aturan-aturan yang investasi tadinya itu berjenjang, perizinan yang juga berjenjang, itu di-cut-cut aja lah, gitu ya. Regulasi-regulasi yang kompleks-kompleks ini di-cut aja. Supaya apa? Supaya kita itu melihat apa yang terjadi sekarang, ini bukan hanya dari segi bahwa ini tantangan, tapi ini bisa jadi peluang. Presiden Xi Jinping, ya, beberapa hari lalu ketika Presiden Trump mengumumkan kebijakan ini, langsung menurunkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah menambah restriksi, ya, untuk mereka, ya, berinvestasi pengusaha-pengusaha dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Tentu saja kalau misalnya kita berhasil menjadi lebih cantik dalam tanda kutip, ya, untuk attract investment di Indonesia, tentu saja Indonesia bisa menjadi opsi yang lebih baik. Demikian, Mas Iqbal. Nah, kalau berbicara soal investasi sendiri, apakah ini artinya bahwa kalau memang Pak Prabowo, kalau saya tidak salah, juga meminta agar semakin dipermudah begitu, ya, semakin dipersingkat, disederhanakan soal investasi, lalu juga untuk soal perizinan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini seperti apa nantinya? Apakah ini memang sebelumnya tidak mudah untuk berinvestasi di Indonesia atau bagaimana? Ya, kita sama-sama tahu, ya, kalau kita merujuk kepada data-data yang berlaku, yang dipegang oleh para pelaku investasi, misalnya, ya, yaitu ease of doing business. Jadi ketika Presiden Prabowo itu naikkan gaji minimum UMR, ya, para pekerja kita sebesar 6,5%, sebenarnya itu tidak terlalu bergolak. Kenapa? Di dunia investasi kita tidak terlalu bergolak. Kenapa? Karena bukan itu yang menghambat kita. Bukan upah minimum para pekerja yang menghambat iklim investasi kita. Yang menghambat iklim investasi kita itu ada dua. Yang pertama adalah korupsi. Dan yang kedua adalah perizinan yang terlalu kompleks, adalah birokrasi yang terlalu kompleks. Dan dua hal inilah yang sekarang sedang diupayakan oleh negara. Dua hal inilah yang sekarang sedang digas oleh Presiden Prabowo. Kita sama-sama tahu bahwa Presiden Prabowo belakangan ini betul-betul tidak pandang bulu, ya, ketika kita berbicara soal pemberantasan korupsi. Kita sama-sama tahu juga bahwa belakangan ini Presiden Prabowo itu betul-betul concern dengan yang namanya efisiensi birokrasi, dengan yang namanya efisiensi perizinan, dengan yang namanya mempermudah investor untuk masuk ke Indonesia. Demikian, Mas Iqbal. Baik, Mas Uki, tentunya kita berharap agar apa yang terjadi di dunia perdagangan ini, perekonomian di Indonesia tidak terpengaruh begitu besar begitu, ya, apalagi memiliki dampak negatif yang besar kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini sendiri. Terima kasih Mas Uki sudah berbicara dengan kami di malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu.